Sebagai disclaimer untuk video ini, tetap terus saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda di televisi Anda karena ini semua bentuk dukungan dan usaha kalian agar sinetron ini menjadi sinetron nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Teleberita, di mana channel ini akan membahas seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya ya guys. Di awal episode, kita diperlihatkan Kinan yang menegur Reno. Kinan menegur Reno agar Reno meninggalkan Sarah. Kinan dengan nada memohon kepada Reno agar dirinya bisa menjauhi dan meninggalkan Sarah. Namun Reno malah membalikan kepada Kinan dan menanyakan kepada Kinan, apakah kamu cemburu ataukah kamu mencintai saya daripada Tuan Muda? Sontak saja Kinan hanya bisa terdiam lalu pergi meninggalkan Reno. Next, di sisi lain kita diperlihatkan ada Kevin yang membawa boneka dan akan diberikan kepada Tuan Muda. Tuan Muda kaget dan menanyakan kepada Kevin karena boneka itu akan diberikan kepada Kinan dan menyuruh Kevin untuk memberikannya. Namun Kevin menjawab jika Kinan tidak mau menerima boneka tersebut. Dan Tuan Muda pun marah kepada semuanya. Semua karyawannya yang menertawakan Tuan Muda karena bonekanya ditolak oleh Kinan. Lalu Tuan Muda pun menyuruh Kevin memberikannya kepada Amanda. Amanda pun senang dan girang ya guys. Dan Amanda yang mengetahui jika Abimana dan Kinan sedang ribut, dirinya malah memanfaatkan keadaan dan disambut bahagia oleh Amanda. Lalu Tuan Muda pun duduk dan langsung menelpon Kinan. Tuan Muda pun menanyakan kenapa boneka tersebut Kinan tolak. Kinan pun tak terima. Kinan menjawab jika itu adalah Reno yang membelikannya, bukan Tuan Muda. Namun sebelum lanjut, bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah bergabung dengan channel ini, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Meski kita tahu ya guys, Kevin membeli boneka itu adalah suruhannya Tuan Muda. Lalu Tuan Muda pun menanyakan tentang makan siang. Kinan pun dengan nada khasnya ya guys, malah menyuruh Tuan Muda beli atau menyuruh Amanda untuk masak. Karena Kinan masih cemburu kepada Amanda. Terlihat ya guys, Kinan masih marah karena dirinya cemburu kepada Amanda soal lipstick yang ada di jasnya kemarin. Tuan Muda pun galau ya guys karena Kinan salah paham. Next, Kinan pun pergi ke rumah ayahnya dan tak selang lama Tuan Muda pun datang dan membawakan bunga untuk Kinan. Tuan Muda so sweet pokoknya, namun ditolak oleh Kinan. Kinan pun pura-pura jutek kepada Tuan Muda karena Kinan masih marah kepada Tuan Muda meski Tuan Muda telah meminta Kinan untuk baikan. Kinan pun menerima bunga itu. Namun, Kinan malah menggunting bunga tersebut. Abimana pun kaget dan menanyakan kepada Kinan kenapa bunga darinya harus digunting-gunting. Dan ternyata Kinan masih ngambek ya guys dan kesal kepada Tuan Muda. Dan terlihat juga Tuan Muda stres banget pokoknya. Dimana Tuan Muda stres ngadepin Kinan yang lagi ngambek kepada dirinya. Next, di sisi lain ada Reno yang sedang nongkrong di sebuah bar. Lalu ada cewek baju merah menghampiri Reno. Dan cewek tersebut meminta kepada Reno untuk membayar semua perbuatannya kepada dirinya. Entah apa ya guys, permasalahan mereka, Mas Mimin mah bodoh amat. Dan kita balik lagi ke Kinan dan juga Tuan Muda, dimana Kinan yang sedang tiduran di sebuah kamar. Dan Tuan Muda datang menghampiri Kinan. Kinan menanyakan kepada Tuan Muda, kenapa Tuan Muda kesini? Dan Tuan Muda pun menjawab jika dirinya akan tidur di sini bareng dengan Kinan, meski Kinan menolaknya. Dan Kinan menyuruh Tuan Muda untuk tidur di kamarnya. Namun Tuan Muda menanyakan kepada Kinan jika ini adalah rumahnya dan dia pun bebas harus tidur di mana saja. Aksi yang bikin kita semua baper, jengkel, dan juga pengen ketawa ya guys di saat mereka ambek-ambekan seperti ini.
Lalu Kinan pun pergi meninggalkan tuan muda. Lalu tuan muda pun menghadang Kinan yang akan pergi. Tuan muda pun kaget, ternyata Kinan pergi hanya untuk ke dapur saja, bukan untuk meninggalkan tuan muda. Dan Kinan bilang kepada tuan muda jika dirinya akan balik lagi ke kamar ini, tidur dengan tuan muda. Tuan muda pun tersenyum kepada Kinan. Aksi yang bikin kita meleleh ya guys. Setelah Kinan di dapur, ada Kevin yang menghampiri Kinan dan meminta Kinan dan tuan muda agar segera baikan. Dan Kevin pun menceritakan kepada Kinan tentang cincinnya yang hilang. Kinan pun luluh seketika ya guys saat Kevin menjelaskan semuanya dan menyadari jika tuan muda benar-benar mencintai dirinya. Dan Kinan sekarang mengetahui jika cincin itu hilang dan tuan muda stres saat cincinnya itu hilang. Dan sekarang Kinan mengerti jika tuan muda tidak memakai cincin tersebut bukan karena dirinya tidak mencintai Kinan, melainkan cincinnya itu hilang ya guys. Dan Kinan pun menyesal telah marah dan ngambek kepada tuan muda. Lalu Kinan pun langsung bergegas masuk ke kamar untuk menemui tuan muda. Adegan romantis pun terjadi ya guys. Di saat Kinan dan tuan muda telah baikan dan Kinan meminta maaf kepada tuan muda. Dan Kinan percaya jika cincinnya itu hilang dan sekarang mereka baikan dan harmonis kembali ya guys. Lalu Kinan menanyakan tentang lipstik yang ada di jasnya tuan muda. Dan tuan muda pun perlahan menjelaskan kepada Kinan bahwa dirinya tidak tahu dan meyakinkan Kinan jika Abimana tidak mengetahui dan tak mengerti jika lipstik dan jepit rambut ada di dalam jasnya. Dan Kinan ngambek lagi kepada tuan muda dan akan tidur di luar ya guys. Lalu tuan muda pun mengalah dan tuan muda tidur di luar karena tuan muda tak ingin jika Kinan sakit karena tidur di luar. Kinan pun sekarang merasakan antara kesal, sebel dan juga kasihan kepada tuan muda. Yang jelas Kinan peduli sekali kepada tuan muda. Next di sisi lain ada Sarah ya guys yang sedang ngomel-ngomel sendirian. Dia kuku lutut. Kinanti bilang kepada ayahnya untuk melarang Sarah dekat dengan Reno karena Reno bukan cowok yang baik untuk Sarah. Namun Sarah yang tak mau dikasihani itu malah balik kesal kepada Kinan. Sungguh wanita yang satu ini pikana Jisen ya guys. Dan kita akan lanjut di part 2.